Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Herlambang, berasal dari KPI 2A dengan prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi dari makalah saya yang berjudul Sejarah Perkembangan Ilmu Ulumul Hadis dalam rangka memenuhi tugas UAS dari Al-Mukarram Ibunda kita Ustazah Ibu Syarifah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi kami dari sejarah perkembangan ulumul hadis. Pengertian dan perkembangan sejarah ulumul hadis. Pengertian ulumul hadis adalah istilah dalam ilmu hadis dan tradisi hadis. Ulumul hadis terdiri dari dua kata, yaitu al-ilm dan hadis. Al-ilm yaitu bentuk jamak dari kata bahasa Arab yang berarti ilmu, sedangkan hadis yaitu sesuatu yang membahas tentang takrik atau sifat atau kebiasaan yang dilakukan oleh yang disandarkan kepada Rasulullah SAW. Dengan demikian, ulumul hadis memiliki makna ilmu yang membahas atau yang berkaitan dengan hadis Rasulullah SAW. Sejarah ulumul hadis. Sebelum terhimpun dalam kitab-kitab seperti sekarang ini, hadis diajarkan dalam riwayat melalui lisan dan hafalan. Sesuai keadaan masyarakat bangsa Arab yang pada saat itu daya hafalnya yang sangat kuat. Antara wafatnya Rasulullah hingga diangkatnya Umar bin Abdul Aziz sebagai khalifah, terjadilah banyak pemalsuan hadis yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu demi berbagai tujuan tertentu. Karena hal itu, Khalifah Umar bin Abdul Aziz mengeluarkan kebijakan untuk menghimpun hadis Nabi SAW secara massal. Proses penghimpunan hadis secara massal memakan waktu yang cukup panjang, lebih dari 1 abad. Rasulullah SAW juga mendorong serta menganjurkan para sahabat dan yang lainnya yang mendengar atau menerima hadis-hadis beliau untuk menyampaikan atau meriwayatkannya kepada mereka yang tidak mendengar atau mengetahuinya di dalam sebuah hadisnya. Rasulullah SAW bersabda, Allah membaguskan rupa seorang yang mendengar dari kami suatu hadis, lantas dia menyampaikannya hadis tersebut sebagaimana dia dengar. Kadang-kadang orang yang menyampaikan lebih hafal daripada orang yang mendengar. Hadis riwayat At-Tirmizi. Ketelitian dan sikap hati-hati yang ditakuti oleh para ulama hadis yang datang sesudah mereka, dan sikap tersebut semakin ditingkatkan terutama setelahnya munculnya hadis-hadis palsu sekitar tahun 41 Hijriah. Setelah masa pemerintahan Khalifah Ali radhiyallahu anha, semenjak saat itu mulailah dilakukan penelitian terhadap sanad hadis yang mempraktikkan ilmu al-jarh wal at-ta'dil. Dan sekaligus mulai pula lah al-jarh wal ta'dil itu tumbuh dan berkembang. Setelah adanya pemalsuan hadis yang dilakukan, maka pada saat itu para ulama-ulama besar hadis melakukan pembahasan terhadap para sanad hadis, kemudian melakukan perjalanan dalam mencari sumber hadis, melakukan perbandingan perawi dengan yang lainnya. Itu semua dilakukan dengan tujuan dalam mencari kemurnian hadis agar tidak tersebarnya hadis-hadis palsu pada masa tersebut. Pada abad kedua Hijriah, ketika hadis telah dibukukan secara resmi atas prakarsa Khalifah Umar bin Abdul Aziz dan dimotor oleh Muhammad bin Muhsin bin Syihab al-Zuhri, para ulama yang bertugas dalam menghimpun dan membukukan hadis tersebut mengharapkan ketentuan-ketentuan ilmu hadis yang sudah ada berkembang sampai pada masa mereka. Demikianlah yang materi yang dapat saya sampaikan tentang sejarah perkembangan ilmu ulumul hadis. Kiranya terdapat kekurangan dalam penyampaian ini, itu datang dari diri saya pribadi, dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan saya. Jika ada kelebihan, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Harap bisa diambil dari kebaikan tersebut. Sekian, terima kasih. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.